Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Saya harap tetap semangat ya dalam mengikuti perkuliahan ekonomi makro Islam. Nah, hari ini kita sudah masuk ke dalam pembahasan pertama dalam ekonomi makro Islam. Di sini nanti kita akan membahas beberapa materi, dimulai dari pengertian, ruang lingkup, perbedaan antara mikro dengan makro, tujuan mempelajari ekonomi makro Islam, serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam ekonomi makro Islam. Nah, adik-adik, ekonomi makro Islam ini berasal dari ilmu ekonomi. Pastinya masih ingat ya, bahwa ilmu ekonomi itu terbagi menjadi dua kategori teori besar, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Nah, apa itu ilmu ekonomi? Masih ingat gak? Ya, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas untuk mencapai kemakmuran. Ya, tentunya saya yakin semuanya masih tahu bahwa permasalahan besar dalam ilmu ekonomi itu adalah kelangkaan, di mana kebutuhan kita tidak pernah terbatas sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas. Nah, itu menjadi permasalahan besar dalam ilmu ekonomi, sehingga para tokoh merumuskan permasalahan itu ke dalam 3 rumusan pertanyaan besar: what, how, dan for who. Ya, barang dan jasa apa yang diproduksi, kemudian bagaimana cara mengolah dan memproduksi suatu barang tersebut, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, di sini kita tidak akan bahas banyak tentang dasar dari ilmu ekonomi. Oke, sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa ilmu ekonomi itu terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama ekonomi mikro, yang kedua ekonomi makro. Arti dari mikro itu sendiri adalah kecil, berarti ekonomi mikro ini adalah pembahasannya masih dalam lingkup yang sangat kecil. Jadi dalam teori ekonomi mikro ini pembahasannya itu masih terkait interaksi pasar, faktor produksi, kemudian tingkah laku pembeli dan penjual, interaksi di pasar barang. Nah, semua itu dibahas dalam ekonomi mikro. Itu juga dengan tingkah konsumen. Sedangkan ekonomi makro kebalikan dari ekonomi mikro. Jika mikro itu skupnya masih kecil, nah makro ini skupnya sudah agregat, sudah besar, sudah luas, sudah menyeluruh. Jadi pembahasannya juga sudah luas. Nah, dimulai dari penentuan tingkat kegiatan perekonomian masyarakat, perekonomian suatu negara, kemudian membahas tentang pengangguran, perekonomian negara, kemudian inflasi, dan banyak lagi yang dibahas dalam ekonomi makro. Oke, langsung saja kita bahas tentang pengertian dari ekonomi makro. Apakah beda nih antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro? Jadi, ekonomi makro ini merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan, secara agregat. Kalau ingat baik-baik ya, tadi bahwa agregat itu artinya menyeluruh. Nah, makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Jadi tidak mempengaruhi cuma faktor rumah tangga saja, tapi kita sudah berbicara tentang masyarakat, perusahaan, dan negara. Nah, ekonomi makro ini juga dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Nah, itu pengertian dari ekonomi makro. Jadi intinya ekonomi makro itu adalah ilmu yang pelajari perekonomian secara menyeluruh, secara agregat. Nah, sedangkan ekonomi makro Islam merupakan studi tentang analisa ekonomi yang bersifat menyeluruh ataupun agregat dan menitik beratkan pada analisis tentang faktor-faktor yang menentukan kegiatan ekonomi suatu
negara serta mengkaji peran pemerintah dalam mengatasi segala permasalahan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Nah, bagaimana adik-adik? Beda tidak pengertian antara ekonomi konvensional dengan ekonomi makroislami? Ya, tentunya banyak kesamaan. Yang membedakan adalah jika ekonomi makroislam itu berlandaskan kepada syariah, sedangkan ekonomi konvensional atau ekonomi makro konvensional itu masih membahas secara menyeluruh tanpa ada latar syariahnya. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro. Nah, perbedaan yang pertama, jika dalam ekonomi makro itu corak analisanya dilakukan secara global, secara menyeluruh, sedangkan dalam ekonomi mikro itu corak analisanya adalah bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Kemudian perbedaan ekonomi makro dengan ekonomi mikro yang kedua, jika ekonomi makro itu terdapat beberapa lembaga yang terlibat, yaitu pemerintah, bank, lembaga keuangan, pihak yang melakukan ekspor impor. Jadi kegiatannya itu sudah pada tatanan nasional dan internasional. Banyak lembaga yang terlibat, bahkan pemerintah pun terlibat dalam ekonomi makro ini. Sedangkan ekonomi mikro, lembaga yang terlibat itu meliputi rumah tangga ataupun pemilik faktor produksi dengan perusahaan pemilik teknologi dalam peralatan. Jadi skupnya masih kecil, masih berbicara tentang rumah tangga secara individual. Nah, perbedaan yang ketiga dalam ekonomi makro itu ekonomi makro itu mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pengangguran, dengan pertumbuhan ekonomi, dengan inflasi, ataupun masalah-masalah dalam neraca pembayaran yang berhubungan dengan nasional dan internasional, yang berhubungan dengan kerjasama luar negeri. Sedangkan dalam ekonomi mikro ini, ekonomi mikro ini suatu studi untuk menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan keterbatasan sumber daya, sedangkan kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas. Jadi masih pada hal-hal yang bersifat pokok. Jadi untuk tujuan tercapainya efisiensi ini dibutuhkan analisa ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro ini untuk tujuan tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan juga tercapainya kepuasan masyarakat. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita bahas tentang tujuan dari ekonomi makro. Tadi tujuan dari ekonomi makro ini ada 5. Yang pertama, outputnya tinggi, lalu pertumbuhan ekonominya cepat. Jadi ketika output ataupun hasil produksi itu tinggi, itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat banyak. Nah, output yang tinggi ini tergantung kepada tingkat investasi. Jika investasinya tinggi, maka outputnya nanti akan lebih tinggi, dan itu sangat diharapkan dalam ekonomi makro. Kemudian yang kedua, kesempatan kerja tinggi, pengangguran rendah. Itu pastinya harapan semua orang. Kita, bahkan semua warga negara sangat menginginkan mempunyai kesempatan kerja yang tinggi. Jadi artinya apa? Kita sangat mengharapkan banyaknya lowongan-lowongan pekerjaan, sehingga nanti dengan adanya lowongan pekerjaan yang banyak, tingkat pengangguran akan semakin menurun, semakin rendah. Bahkan Indonesia ataupun negara-negara lain tidak menginginkan adanya pengangguran. Nah, itu menjadi permasalahan nantinya dalam ekonomi makro. Nah, tujuan yang ketiga yaitu keadaan perekonomian selalu stabil. Itu yang diinginkan kan? Perekonomian stabil, karena ketika perekonomian stabil, maka tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan tingkat harga pada suatu barang juga akan stabil. Nah, perekonomian yang stabil ini bukan berarti suatu kondisi ekonomi selalu mengalami tinggi, tetapi suatu kondisi yang fluktuatif. Variabel ekonomi ini terutama harga komoditinya dan tingkat pendapatan secara wajar. Itu yang diharapkan. Jadi kita ataupun pemerintah sangat mengharapkan
adanya kestabilan dalam perekonomian supaya masyarakat tidak susah. Nah, selanjutnya tujuan yang keempat yaitu perdagangan luar negeri. Ya, perdagangan luar negeri ini maksudnya adalah lancarnya antara kegiatan ekspor dengan impor, lancarnya kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, ketika perdagangan luar negeri lancar, maka tingkat ekspor nantinya insya Allah akan tinggi. Nah, karena suatu negara baru dikatakan baik ketika tingkat ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat impor. Nah, tujuan yang kelima yaitu distribusi pendapatan merata. Nah, dengan adanya pemerataan tingkat distribusi ini nanti akan menekan tingkat kemiskinan. Karena apa? Karena terjadinya kemiskinan itu salah satu faktor penyebabnya ketidakmerataan distribusi pendapatan. Nah, itu tujuan-tujuan dari ekonomi makro. Oke, selanjutnya tentang apa sih permasalahan dalam ekonomi makro. Jadi, permasalahan dalam ekonomi makro itu ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama adalah kemiskinan dan pemerataan. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ketidakmerataan itu akan mengakibatkan kemiskinan, dan kemiskinan ini merupakan permasalahan yang perlu dicarikan solusinya. Tidak ada satu negara pun yang menginginkan negaranya itu miskin, masyarakatnya miskin, kemudian anggarannya selalu defisit. Ya, tidak ada negara yang menginginkan hal itu. Karena apa? Karena kemiskinan ini perlu ditekankan, bahkan perlu dihilangkan sampai habis. Gitu. Ketika suatu negara masyarakatnya banyak yang miskin, maka negara itu masih tergolong ke dalam negara yang belum berhasil. Karena apa? Karena masyarakatnya masih banyak yang miskin, masih banyak yang belum makmur, masih banyak yang belum sejahtera. Sedangkan tujuan dari ekonomi tadi adalah mencapai kemakmuran. Apapun dilakukan, selama itu halal, intinya untuk mencapai kemakmuran dan kepuasan. Jadi ketika ada masyarakat miskin, hal ini akan menghambat tujuan dari ekonomi itu sendiri. Nah, permasalahan yang kedua yaitu krisis nilai tukar. Nah, jadi rendahnya nilai tukar ini akan menjadi masalah besar bagi suatu negara. Nah, contohnya saja sekarang nilai tukar kita ini sangat rendah sekali. 1 dolar sama dengan 14.471. Nah, berada di angka tersebut. Itu berarti nilai tukar kita masih sangat rendah. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu hutang luar negeri. Nah, hutang luar negeri ini juga menjadi masalah bagi perekonomian. Semakin tinggi hutang luar negeri, maka semakin buruk tingkat perekonomian suatu negara. Contohnya saja sekarang hutang luar negeri kita itu berada pada angka 240,7 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, jika dirupiahkan, angka itu mencapai 6.233 triliunan. Gitu. Jadi angka itu sangat tinggi. Ketika hutang luar negeri tinggi, maka negara lain juga sulit memberikan kepercayaan, sulit memberikan investasi ke negara kita. Jadi hutang luar negeri ini alangkah lebih bagusnya lebih ditekankan lagi, bagusnya direndahkan lagi. Ya, cari solusinya bagaimana sehingga hutang luar negeri ini bisa terlunasi. Nah, permasalahan yang keempat yaitu terjadi pada kredit macet. Memang ketika kita lihat realita yang ada di lapangan, banyak orang yang nunggak kredit, yang tidak bayar kredit, itu sepele, padahal itu akan berdampak secara makro, secara menyeluruh. Walaupun dimulai oleh 1 orang 2 orang yang tidak bayar kredit. Nah, kredit macet yang banyak itu nanti akan terlihat ketika kita melakukan perhitungan pendapatan nasional, dan itu sangat tidak baik sekali. Begitu juga dengan kredit antara negara satu dengan negara lain ketika membayar hutang. Ketika kredit macet, maka orang akan enggan untuk memberikan kepercayaan terhadap negara tersebut.
Jadi kredit macet ini menjadi permasalahan juga dalam ekonomi makro. Makanya dalam Islam kita dibolehkan berhutang, tetapi kita juga diwajibkan untuk melunasi hutang. Bahkan ketika hutang kita tidak lunas di dunia, itu akan menjadi beban di akhirat. Tidak ada kata maaf di bagian hutang ini kecuali orang tersebut mengikhlaskannya. Oke, kalau hutangnya itu tidak banyak bisa diikhlaskan. Tetapi jika hutangnya itu sudah banyak sekali, sudah triliunan, sudah miliaran, sudah ratusan juta, itu sulit untuk dimaafkan. Maka dari itu jangan tunggu orang memaafkan hutang kita, tetapi lebih kepada inisiatif kita untuk membayarkan hutang tersebut. Ketika berhutang maka lunasi. Jangan beratkan orang yang sudah memberikan pinjaman kepada kita. Oke, permasalahan yang kelima yaitu adanya inflasi. Memang ya, inflasi itu pada dasarnya tidak selalu buruk, tetapi ketika angka inflasi ini semakin tinggi maka itu menjadi permasalahan juga. Apa itu inflasi? Kecenderungan naiknya tingkat harga secara terus-menerus selama satu periode. Jadi ketika harga barang naik, maka keinginan masyarakat tidak bisa lagi untuk memenuhi kebutuhannya karena harga di pasaran itu sudah semakin tinggi. Itu juga akan menghambat siklus dari perekonomian. Nah, permasalahan yang kelima yaitu pertumbuhan ekonomi. Bisa dilihat sendiri dari grafik ini bahwa pertumbuhan ekonomi yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah. Jadi pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah ini menjadi permasalahan besar yang harus dicarikan solusinya. Penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi nanti akan kita bahas pada pertemuan yang membahas khusus terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, permasalahan yang ketujuh yaitu pengangguran. Nah, pengangguran ini juga merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh semua orang. Sangat ditakuti oleh negara. Kalau bisa di suatu negara itu tidak ada orang yang menganggur. Karena pengangguran ini nanti akan memperlihatkan reputasi suatu negara. Banyaknya angka pengangguran akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Paham ya? Nah, seperti itu pembahasan konsep dasar dari ekonomi makro Islam. Nah, apa sih tujuan mempelajari ekonomi makro Islam? Jadi untuk tujuan ekonomi makro kita sudah bahas ya, ada 5. Nah, tujuan dari kita mempelajari ekonomi makro Islam ini untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Misalkan pengangguran. Jika kita sudah tahu penyebabnya apa, jadi harus kita carikan solusinya bagaimana. Sekurang-kurangnya solusi itu kita mulai dari diri kita sendiri. Supaya nggak menganggur, apa yang harus kita lakukan? Ya, asah bakat, dia lakukan usaha-usaha, baik itu usaha yang kecil. Jika memang sudah sukses usahanya, buka lowongan pekerjaan. Nah, hal-hal ini walaupun kecil bisa menekan tingkat pengangguran. Apalagi ketika kita tahu penyebab pengangguran, kita bisa memberikan solusi kepada negara supaya tidak ada lagi pengangguran di suatu negara itu. Begitu juga ketika terjadi inflasi, kita cari penyebabnya apa, kemudian solusinya bagaimana. Kita harus pahami dulu apa itu ekonomi makro, baru kita bisa memberikan solusinya. Jika kita tidak paham, maka kita sulit untuk memberikan solusinya. Nah, kemudian tujuan-tujuan lain dari mempelajari ekonomi makro ini yaitu untuk membantu pemerintah mengambil kebijakan. Ya, jika perekonomiannya itu sangat buruk dan kebijakannya tidak tepat, kita sudah paham dengan ilmu ini, maka kita bisa memberikan solusinya. Seharusnya bukan kebijakan itu yang diambil, seharusnya bukan kebijakan itu yang dilakukan, seharusnya kebijakan lain. Nah, mudah-mudahan kita nanti ada wewenang untuk memberikan ide-ide yang kita punya. Tapi pastinya harus berbasis dengan ilmu.
Ketika kita punya ilmu, kita punya wewenang mudah untuk menyalurkan ide tersebut. Tetapi ketika kita sudah mempunyai wewenang, kita tidak punya ilmu, itu juga akan sulit. Ya. Bahkan nanti kebijakan-kebijakan ataupun ide-ide yang kita berikan tidak sesuai, tidak baik untuk diterapkan di lapangan. Nah, seperti itu. Nah, untuk tujuan-tujuan lainnya, silahkan adik-adik cari sendiri kira-kira apa sih tujuan kita mempelajari ilmu ekonomi makro ini. Ya, saya harap semuanya dapat nanti jawabannya satu orang satu. Nah, demikian pembahasan dari konsep dasar ekonomi makro Islam. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjabarkan secara lebih rinci berdasarkan hadis ataupun ayat pemikiran-pemikiran ekonomi Islam yang dulunya pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam. Semoga nanti bisa kita kombinasikan hal itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.